Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Eh, Hari ini kami akan menerangkan mengenai salah satu materi praktikum di praktikum mikrobiologi, yaitu judulnya isolasi jasad renik. Nah, untuk isolasi jasad renik ini akan diterangkan oleh kami. Jadi yang pertama ada saya, Michael Agustinus, dengan NPM 190, 310, 159, dan partner saya, Fabila Septa, 190, 310, 160, dari paralel B, grup F, sesi B1. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai isolasi jasad klinik, kita harus tahu dulu mengenai pengertian daripada isolasi tersebut ya, atau isolasi jasad klinik. Jadi prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkannya dalam media padat. Sel-sel mikroba akan membentuk koloni yang tetap pada tempatnya. Pengertian lain, prinsip kerja isolasi bakteri cukup sederhana, yakni dengan menginokulasikan sejumlah kecil bakteri pada suatu medium tertentu yang dapat menyusun kehidupan bakteria. Jadi konsep daripada isolasi bakteri ini, seperti yang dia jelaskan secara sederhana, adalah proses inokulasi, artinya pemindahan mikroorganisme tersebut yang akan kita biakkan. Dan pada isolasi ini tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan biakan murni atau kultur murni yang sering kita sebut seperti itu. Nah, prinsip dari isolasi ini kita harus memindahkan satu jenis mikroba saja. Jadi yang kita tumbuhkan adalah satu jenis mikroba yang biasanya kita gunakan medianya adalah media selektif karena hanya untuk menumbuhkan satu jenis mikroba. Nah, kemudian kita masuk ke metode-metode apa saja yang bisa dilakukan dalam isolasi jasad renik. Yang pertama ada metode pada media cair. Jadi dilakukan bila organisme tidak dapat tumbuh pada agar agar cawan atau media agar maksudnya, atau media padat, tetapi hanya dapat tumbuh pada kultur cair. Metode ini juga perlu dilakukan pengenceran dengan beberapa serial pengenceran atau pengenceran bertingkat. Semakin tinggi pengenceran, peluang untuk mendapatkan satu sel semakin besar. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya isolasi sel tunggal. Nah, isolasi sel tunggal ini dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme yang berukuran besar yang tidak dapat diisolasikan dengan metode agar cawan ataupun medium cair. Itu adalah isolasi sel tunggal. Kemudian perlakuan ketiga ada namanya isolasi pada agar cawan. Seperti tadi medianya padat. Tadi media cair, sekarang media padat. Nah, prinsip daripada metode isolasi pada agar cawan adalah mengencerkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari organisme lainnya. Terdapat beberapa cara dalam metode isolasi pada agar cawan, yaitu metode gores kuadran, metode agar cawan tuang. Nah, ada split and pour, ya, pour method. Metode gores kuadran merupakan metode yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan mikroorganisme yang membentuk koloni yang cukup banyak. Kemudian yang terakhir ada metode cawan gores, di mana metode ini bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau meremajakan kultur ke media baru. Seperti itu. Itu adalah jenis-jenis daripada metode yang saya digunakan dalam isolasi jasad renik. Nah, setelah kita tahu beberapa metode tersebut, kita juga harus tahu mengenai hal-hal yang harus kita perhatikan saat kita melakukan isolasi jasad renik. Jadi yang pertama adalah pada proses memindahkan bakteri dari medium lama ke medium baru diperlukan ketelitian dan sterilisasi alat-alat yang digunakan agar tidak terjadi kontaminasi. Nah, pada pemindahan bakteri, cawan petri dish tersebut harus dibalik. Hal ini menghindari adanya tetesan air yang mungkin melekat pada tutup petri dish. Seperti kita tahu bahwa petri dish ini akan dipanaskan beserta jarum ose ini akan dipanaskan untuk pemindahan mikroorganisme tersebut. Nah, pada saat dipanaskan cawan petri dish ini akan ada kemungkinan bahwa akan adanya tetesan-tetesan embun atau air yang melekat pada tutup petri dish. Jadi kalau dia tidak dibalik, maka nanti tetesan embun akan mengganggu perkembangan daripada jasad renik yang kita isolasi. Seperti itu. Yang kedua, ada sifat setiap mikroorganisme yang akan diisolasi. Ya, seperti yang kita tahu, setiap mikroorganisme itu memiliki ciri-ciri dan sifat morfologis masing-masing. Jadi kalau yang kita mau isolasi adalah misalnya yeast, ya kita harus tahu bagaimana sifat daripada yeast tersebut. Kemudian ketiga adalah media pertumbuhan yang sesuai.
Media pertumbuhan yang sesuai jelas media pertumbuhan yang digunakan adalah media padat atau media cair, kemudian nutrisinya juga harus sudah terpenuhi dalam media tersebut. Yang keempat ada cara menginokulasi bakteri. Seperti tadi ada beberapa metode-metode yang digunakan dalam melakukan isolasi. Nah, lima adalah cara menguji mikroorganisme yang telah diisolasi dengan apa yang diinginkan. Maksudnya kita menguji apakah mikroorganisme kita telah berhasil melalui tahap isolasi. Dan yang keenam adalah cara memelihara agar mikroorganisme yang telah diisolasi tetap merupakan kultur murni, yaitu pada saat setelah mikroorganisme kita itu udah tumbuh, teman-teman, tapi bukan berarti kita kayak langsung, oh ya sudah selesai, tapi kita harus juga mempertahankan kehidupan daripada mikroorganisme tersebut dengan selalu memberikan nutrisi dan juga menjaga kondisi kesterilan daripada alat-alat kita. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh partner saya. Silakan. Nah, mungkin saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dari isolasi jasa teknik. Yang pertama itu adalah nutrisi. Nutrisi dibutuhkan untuk membentuk energi dan untuk menyusun komponen-komponen sel. Kebutuhan nutrien untuk setiap zat teknik bervariasi. Jenis zat teknik yang tumbuh pada makanan pada umumnya bersifat heterotrof, yaitu dapat menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi dan karbon. Walaupun komponen organik lain yang mengandung karbon juga dapat digunakan. Lalu yang kedua yaitu tersedia atau kadar air. Sel dasaterenik memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, pertumbuhan sel dasaterenik dalam suatu makanan sangat dipengaruhi oleh sumber air. Lalu yang ketiga adalah kadar pH. Kadar pH medium sangat mempengaruhi jenis dasaterenik yang dapat tumbuh. Dasaterenik pada umumnya dapat tumbuh pada kisaran pH 3-6. Kebanyakan bakteri mempunyai pH optimum pertumbuhan dari 6,5 sampai 7,5 dan tidak dapat tumbuh pada pH di bawah 5,0 dan pH di atas 8,5. Lalu selanjutnya yaitu suhu. Masing-masing dasaterenik mempunyai suhu optimum, minimum, dan maksimum untuk pertumbuhannya. Jika suhu lingkungan lebih kecil dan suhu minimum atau lebih besar dari suhu maksimum pertumbuhannya, maka aktivitas enzim akan berhenti. Lalu yang terakhir itu adalah tersedianya oksigen. Konsentrasi oksigen di dalam bahan makanan dan lingkungan berpengaruh terhadap jenis dasaterenik yang tumbuh pada makanan tersebut. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah aplikasi dari isolasi dasaterenik. Dasaterenik memiliki banyak sekali manfaat. Pada bidang industri makanan juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam hal pengamatan. Pada industri lain, dasaterenik juga berperan aktif sebagai biokatalis pada suatu reaksi fermentasi agar fermentasi dapat lebih mudah dilakukan dan mendapatkan hasil yang optimal. Mungkin sekian dari kami. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.